Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qalatil atiyatini. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bima min iman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, ini kalau saya ke kantor itu saya kadang-kadang ini saya udah baru jam berapa ya? 3:30 baru ngantor. Kemana aja gitu loh. Jadi saya tuh ngantor ya dan di kantor paling berapa lah, setengah jam, seperempat jam hanya untuk lihat-lihat doang gitu, untuk ngobrol. Ya itu dia, itulah pengangguran banyak pengacara. Dan alhamdulillah saya udah bebas ini udah 10 tahun lebih gitu. Jadi saya kantor juga jarang. Jadi kalau orang mau ketemu saya di kantor ya janjian dulu gitu. Terus ada orang yang kayak saya mau ke Bali mau ketemuan, aduh susah ya gitu, karena saya kan punya kewajiban yang lainnya. Tapi Anda jangan berpikir bahwa ketika saya ke kantor itu saya tidak bekerja lebih keras, bekerja sob, tapi bekerjanya di mana-mana gitu, suka-suka gitu. Dan sekarang ke kantor pun saya pakai jalan kecil, beda nih, ini salah satu jalan. Jadi kadang berangkatnya lewat mana, pulangnya lewat mana gitu. Seperti saya ingat pesannya ininya Nabi ya, kalau ke masjid juga sama, mengambil arah yang beda gitu. Kalau jalan kaki kan sehat, jadinya muter gitu. Pulangnya dari sini, keluarnya, supaya kita ngelihat masyarakat. Nah ini pun saya lakukan sistem seperti itu, meskipun saya nggak capek karena apa, naik mobil kan. Dan saya karena sekarang ini situasinya panas banget di luar itu saya biasanya saya seneng naik motor, tapi sekarang panas sob. Jadi mau nggak mau saya harus pakai mobil dulu. Jadi sekarang saya lebih sering pakai mobil daripada motor dulu. Jadi itu dia. Jadi karena panas situasinya, mudah-mudahan ini sob bisa tahan semua. Terus sob, ini saya ngelakukan ini, saya sebenarnya jalan kemana-mana. Terus kita sebagai pengusaha itu perlu melakukan suatu strategi namanya test the water gitu. Itu biasa di strategi militer itu ada gitu, kekuasaan segala macam-macam gitu. Test the water itu adalah kita buatin percikan air gitu, ngetes pasar seperti apa gitu. Dan itu saya lakukan terus gitu. Dan saya pun dan karena apa, kita perlu tahu kondisi realnya gitu. Kita perlu ngetes ini air ini dalam riaknya gini seperti ini, kita perlu tahu gitu. Jadi kalau orang angkatan laut mungkin ngerti gitu, apa itu tes the water gitu. Dan itu saya terapkan di bisnis juga, saya melakukan tes juga gitu. Termasuk usaha kalau mau jalan saya buatin tes dulu. Nah termasuk sekarang ini kondisi seperti ini, saya kadang survei ke beli contoh ya. Saya datang kapan hari, makanya saya datang untuk makan di tempat mewah, tempat bagus, tempat biasa, tempat sedang, tempat orang bawah. Itu saya ngelakukan tes juga gitu, tentang marketnya seperti apa gitu. Dan itu penting, dan itu kadang-kadang sob itu udah mendarah daging gitu, udah biasa. Kadang istri saya marah gitu, ngapain mas kesini gitu, karena saya pengen lihat aja situasinya seperti itu. Udah beli barang 1-2, udah gitu saya ngobrol gimana situasinya. Dan sekarang sob situasinya itu beda dengan yang lalu. Sekarang kapan hari tadi malam saya mampir ke tukang bubur kacang hijau langganan saya. Buburnya murah sob, 5.000 per ini gitu. Dia bilang, kenapa pak nggak naikin? Aduh pak, udah nggak ngeluh. Jadi kalau nanya pun harus pinter gitu. Saya nanya bagaimana caranya dia ngomong gitu. Jadi kalau nanyanya agak nyeleneh gitu. Jadi ada pertanyaan yang nyeleneh, yang jawabannya dia akan spontan gitu. Kenapa pak murah amat 5.000 gak dinaikin tah? Wah langsung ngoceh dia. Akhirnya tanpa saya tanya berapa omsetnya, dia cerita gitu. Aduh pak, boro-boro katanya, saya naikin 6.000, kenapa kan dinaikin 6.000 atau 7.000 gitu. Waduh pak, boro-boro 5.000 ini aja pak, itu saya omsetnya drop sekarang 50%, 40% katanya. Kenapa? Karena uang di luar udah susah, orang nyari uang susah pak katanya. Jadi saya udah, kalau bisa saya turunkan harganya gitu. Wah kan gitu, ceritanya panjang gitu. Jadi intinya dari situ kan saya hanya dalam 10 menit saya udah tahu kondisi pasar seperti apa. Sekarang mudah-mudahan ini para pembuat kebijakan negara bisa paham ya, atau siapapun itu. Kenapa? Nyari uang sekarang susah sob, uangnya muternya susah di mana-mana gitu. Kalau saya jadi kepala daerah itu sebenarnya simpel gitu. Uang tuh bagaimana caranya, satu daerah, contoh negara juga sama lah. Cuman kita kalau daerah seperti itu, bagaimana caranya uang itu muter di situ, dan kebutuhan dari daerah lain itu kita tidak terlalu besar, apalagi kebutuhan barang yang keluar ke ekspor ke ini. Nah kalau itu kebutuhannya itu hanya di dalam sendiri, berarti apa? Berarti uang tuh beredar terus, meskipun covid atau apapun, uang muter situ-situ aja gitu. Contoh, tidak perlu beli barang-barang yang, jadi seluruh barang harus diproduksi di situ minimal 60-80%, dan putaran uangnya harus panjang gitu. Sehingga muter gitu aja, muter gitu, tidak langsung lari ke bank gitu. Itu luar biasa gitu.
Tapi sekarang kan kebanyakan ada beberapa kepala daerah yang mengizinkan siapapun boleh masuk, produk-produk impor, produk-produk gimana, toko-toko retail nasional segala bisa masuk, kan susah gitu. Sehingga ketika sekarang ini kan uangnya lari ke mereka semua, kesedot semua, beli masyarakat, kesedot sana, beli ini seperti itu. Tapi kalau produk itu ada di situ semua, beli di situ, muter situ, muter lagi ke situ. Makanya ada beberapa daerah yang sekarang ini ternyata tidak kena imbasnya, tapi beberapa daerah sengsaranya luar biasa gitu. Termasuk salah satunya di Bali gitu. Jadi orang tamu nggak ada, wisatawan nggak ada, kebutuhan kita tentang barang-barang di luar itu besar sekali. Dari mulai barang teknis atau apapun. Akhirnya apa? Akhirnya seperti ini sekarang ini susah gitu. Jadi uang di pasar tuh kering gitu namanya. Mudah-mudahan ke depan SKDA bisa memberikan solusi yang lebih baik lagi. Sob, ada kabar bagus ya. Jadi saya ini hanya umum aja. Jadi tadi Anda perlu melakukan tes segala macam-macam supaya Anda tahu dulu apa yang harus Anda lakukan. Kemarin tadi di video lalu saya udah ngomong tentang pivot strategic system bisnis gitu. Jadi kita melakukan apa? Ibarat orang main basket itu dengan satu kaki dia masukinnya dengan berbagai cara gitu. Yang penting bola itu masuk, gimana caranya gitu. Jadi kita memilih sistem bisnis yang kira-kira cocok bagi kita. Kita lakukan kalau bisa tidak keluarkan banyak biaya. Nah, salah satunya dasarnya adalah kita melakukan testing kayak ini. Banyak-banyak ke masyarakat, makanya jangan di rumah terus, harus jalan. Saya juga sama, saya paksakan gitu. Meskipun saya ke kantor hanya setengah jam gitu. Ya, seperempat jam, setengah jam ini lewat jalan beda saya lihat-lihat. Udah gitu nanti saya ngobrol. Tadi saya ngobrol dengan beberapa orang. Itu pentingnya. Supaya apa? Supaya kita fresh terus. Jadi bagi saya saat ini adalah saat terbaik. Kenapa? Jangan putus asa, sob. Jangan gampang nyerah. Jangan ketika Anda drop segala macam-macam, Anda langsung berdiam diri di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak. Keluar, ayo. Masih banyak. Kita masih bisa bernafas. Orang yang rugi adalah orang yang sudah mati loh. Orang yang rugi ya itu kita berarti kalau masih hidup masih untung gitu. Terus aja untung. Jadi kalau kita optimis terus dibangun. Mudah-mudahan sob bisa ini. Mohon maaf kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.